Selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya, Shalom. Kembali kita berjumpa di acara ibadah Cool Online kita malam hari ini. Kita percaya bahwa ketika 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Dia Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan kita percaya ketika Roh Allah ada di situ, ada kemerdekaan. Yang setuju katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Sebab Dia Raja di atas segala raja, Allah yang berdaulat. Bersyukurlah, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Mari bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agung kebangkitan, agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Kau yang berjaya, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Kau yang berjaya, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Bersama-sama agunglah, agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah Kau penyelamat hidup kami Tuhan. Bertata
Kau Tuhan Rajaku. Segala pujian bagi Tuhan, keagungan. Haleluya. Sorak-sorai bagi nama Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami malam hari ini ya Tuhan. Kami tahu di mana Engkau hadir, di situ ada kemerdekaan. Ada kemerdekaan dalam hidup kami. Ada kemenangan dalam hidup kami Tuhan malam hari ini. Kami bawa seluruh hidup kami. Kami mau hampiri Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan. Kami mau meninggikan nama Tuhan. Bersyukur buat anugerah. Buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah beranjak dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Syaralabalabalabalabalabalaba. Syaralabaralabaralabaralabaralabaralabar. Mari mulai siapkan hati kita saudara. Biar hati kita boleh tertuju kepada Tuhan malam hari ini. Yesus. Yesus. Kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji duit tatamu. Sembah dan puji duit tatamu. Sembah dan puji duit tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kami puja Tuhan. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji duit tatamu. Sembah dan puji duit tatamu. Yesus, penuhi tahtamu ya Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Lebih lagi bersama, sembah dan puji, sembah dan puji duit tatamu. Sembah dan puji duit tatamu.
sembah dan puji nuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji. Pujian penyembahan kami memenuhi tahta-Mu ya Tuhan. Nuhi tatamu, sembah dan puji nuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Syaralabaralaba sande. Kami sembah Tuhan. Kami sembah Kau malam hari ini ya Tuhan, dengan segenap hati dan jiwa kami Tuhan. Mari bersama-sama sembah Dia saudara. Haleluya. Shata karabahata karabasande. Kami angkat hati kami menyembah-Mu Tuhan. Kami angkat suara kami memuji-Mu. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Sekali lagi bersama. Ku angkat hatiku, kami pandang Engkau Tuhan. Syaralabaralabaralabaralabarala. Saat kami sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan.
Shalom, selamat bergabung kembali dalam Cool Online GB Rayon 17. Tentunya kita semua dalam keadaan yang sehat, yang baik. Saya berdoa kita selalu dalam keadaan yang sehat, jiwa yang kuat dan roh yang terus menyala-nyala. Amin. Oke, siapkan Alkitabmu, Alkitab atau apapun juga itu. Kita akan buka dan belajar bersama-sama dalam Ulangan 31 ayat 1 sampai dengan ayat ke-8. Ya, Ulangan 31 ayat 1 sampai dengan ayat ke-8. Periskopnya Yosua sebagai pengganti Musa. Kemudian pergilah Musa, lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun, aku tidak dapat giat lagi dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangin. Tuhan Allahmu dialah yang akan menyeberang di depanmu, dialah yang akan memusnahkan bangsa-bangsa ini dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau, dan dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Ayat 8, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Amin. Nah, jadi ini perkataan Musa yang disampaikan oleh Musa, dan saya percaya ini adalah perkataan Tuhan sendiri yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel pada saat itu secara umum dan secara khusus kepada Yosua. Ini adalah masa-masa di mana Musa akan menyerahkan tongkat kepemimpinannya kepada Yosua. Karena Tuhan sendiri sudah berfirman Musa gak akan menyeberang sungai Yordan, tapi Yosua lah yang akan membawa bangsa Israel untuk menyeberangin sungai Yordan masuk ke tanah perjanjian. Ya, ada beberapa maksud Musa untuk menyampaikan perkataan ini. Yang pertama, tentu Musa mengingatkan bangsa Israel bahwa mereka bisa sampai saat itu bukan karena kuat gagah mereka, bukan karena kehebatannya Musa memimpin mereka, bukan. Musa ingin mengingatkan bahwa ada Tuhan yang berjalan di depan mereka, ada Tuhan yang menyertai mereka sehingga mereka bisa sampai pada saat itu. Ya. Dan secara khusus Musa ingin menguatkan Yosua karena Musa tahu bangsa Israel yang dipimpinnya waktu itu adalah orang-orang yang tegar tenguk, yang berkali-kali minta dipulangkan ke Mesir, yang susah diatur. Jadi Musa mau menguatkan Yosua supaya Yosua itu jangan takut dan jangan patah hati. Menghadapi bangsa Israel yang mereka pimpin itu enggak mudah. Makanya jangan takut. Kenapa saya bilang ini pesan Tuhan sendiri? Sebab kalau saudara baca di Yosua 1, pesan yang sama disampaikan Tuhan sendiri kepada Yosua dan isinya sama. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau. Bahkan Tuhan menjanjikan setiap tanah yang diinjak oleh Yosua akan menjadi milik bangsa Israel. Ya. Jadi ada bagian yang harus dilakukan Yosua selain dari bagian yang pasti Tuhan lakukan. Tuhan pasti berjalan di depan kita. Tuhan pasti menyertai kita. Tapi ada bagian yang harus kita lakukan. Hari ini kita sama-sama belajar bagaimana Musa menyampaikan kepada Yosua bagiannya Yosua. Ya. Dan saya percaya hari ini Tuhan juga mau menyampaikan bagiannya kita. Ya. Kalau kita lihat tokoh-tokoh Alkitab, hampir semua ada bagian yang Tuhan lakukan, ada bagian yang tokoh Alkitab lakukan. Daud contohnya, ketika mengalahkan Goliat, Daud adalah orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Ketika dia berhadapan-hadapan dengan Goliat, ketika Goliat maju, Daud ngomong gini sama Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Daud sediakan 5 batu, tapi batu pertama yang dia lontarkan persis tepat di bibirnya. Padahal
Goliat pakai ketopang tembaga, tapi bisa persis. Karena Daud mengandalkan Tuhan. Dan saya percaya batu pertama dari 5 batu yang Daud siapkan itu adalah penyertaan Tuhan. Kenapa bisa tepat? Lalu Daud nggak sampai di situ. Ada bagiannya Daud. Daud datangin Goliat ketika Goliat jatuh dan Daud potong lehernya Goliat. Ada bagiannya Daud, ada bagiannya Tuhan. Yosua juga. Ketika Yosua mengelilingi tembok Yeriko, Yosua diberi pesan jangan takut dan jangan patah hati. Secara manusia, kalau Yosua nggak dapat pesan itu, kalau Yosua bukan yang orang yang percaya betul sama penyertaan Tuhan, Yosua akan takut. Mengelilingi tembok Yeriko itu pekerjaan yang secara manusia yang mau perang itu nggak masuk akal, akan mudah sekali dikalahkan. Mereka akan melemparkan batu, melemparkan lembing dari atas tembok Yeriko. Dan bangsa Israel mengelilingi itu mudah sekali untuk diserang. Tapi Yosua nggak pikir ke sana. Karena Yosua sudah diberi pesan jangan takut, jangan patah hati. Yosua taat lakukan. Yosua kelilingin itu tembok Yeriko 7 hari. Hari pertama hari ke-6 1 kali, hari ke-7 7 kali, 13 kali mereka putar. Nggak sampai di situ. Hari ke-7 setelah 13 kali mereka putarin ke tembok Yeriko runtuh. Lalu bagiannya Yosua dan bangsa Israel itu harus masuk dan tetap berperang melawan bangsa Yeriko. Ada bagiannya Tuhan, ada bagiannya kita. Sebenarnya kenapa Tuhan gak langsung aja mengalahkan bangsa Yeriko? Kan bisa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi Tuhan hanya menentukan remboknya. Tapi bagian Yosua dan bangsa Israel harus tetap masuk dan berperang. Dan Tuhan menyertain, mereka menang. Mereka menang. Hari ini apa yang saudara alamin? Mungkin kelihatannya ke depan seperti samar-samar, nggak tahu mau ngapain. Mungkin ada rasa takut yang timbul ketika menghadapi masa depan yang kita nggak tahu seperti apa. Tapi percayalah, hari ini Tuhan berpesan, aku sendiri berjalan di depan engkau. Aku sendiri yang menyertai engkau. Kalau Tuhan pencipta langit dan bumi ada di depan kita, berarti dia tahu banget apa yang akan kita hadapin. Kalau dia Tuhan pencipta langit dan bumi ada itu menyertai kita, berarti dia tahu banget perasaan apa yang kita alamin ketika kita menghadapi masalah. Dan dia tidak cuma Tuhan yang tahu, dia Tuhan yang akan membuka jalan buat kita. Dia Tuhan yang akan menyertai kita, membimbing kita, memberi hikmat kepada kita, supaya kita tahu keputusan apa yang harus kita ambil. Supaya kita bisa melalui dengan menang dan menang. Amin. Saya punya kesaksian bagaimana Tuhan menyertai hidup saya. Kejadiannya 6 bulan yang lalu, tepatnya awal April. Waktu itu saya ngantar anak saya main badminton. Kebetulan saya mau pergi sama istri saya malamnya. Anak saya sorenya main badminton, jadi saya antar dulu. Sampai di tempat badminton, pintu depannya masih tutup. Kami datangnya ke awalan, terlalu cepat. Jadi kami masuk dari samping. Sampai di lapangan masih kosong. Jadi saya iseng, saya ajak teman saya pemanasan main-main dulu. Teman-temannya tuh anak saya belum datang, jadi saya main sama anak saya dulu gitu. Mainnya gak lama, kira-kira gak sampai 10 menit. Tapi waktu pemanasan main itu, saya sempat merasakan gak enak di kepala saya, seperti goyang. Makanya saya putusin berhenti. Tapi waktu saya minum, gini, begitu kepala saya naik, itu langsung goyang. Seperti muter. Waduh, saya pikir, kenapa ini? Saya putuskan sebelum jemput istri saya mau istirahat dulu di mobil gitu. Saya mau tiduran bentar di mobil. Tapi waktu jalan ke mobil, masih di dalam lapangan, saya jatuh. Kepala saya pecah, otak saya retak, kelopak otaknya pecah. Ini dijahit dari dahi sampai muter di atas telinga. Ini nggak tahu berapa jahitan. Saya terduduk, ini kepala keluar darah, hidung keluar darah, mulut keluar darah karena saya muntah-muntah darah, bahkan dari kuping pun keluar darah. Anak saya sama temannya udah, ayo ke rumah sakit aja. Saya bilang bentar. Karena begitu saya goyang, saya muter lagi. Begitu saya goyang, saya muter lagi. Saya bilang tunggu bentar. Sampai udah agak enakan, akhirnya kita ke rumah sakit. Rumah sakitnya gak jauh dari lokasi lapangan bulu tangkis. Masih satu jalan, mungkin sekitar 5 menitan aja. Sampai di rumah sakit, saya masuk di ruang ICU.
Seperti itu ruang ICU. Ya, langsung ditanganin sama suster, saya masih muntah-muntah darah. Baju saya digantiin karena baju saya udah lumpuran darah semua. Ketika saya balik, ketika saya goyang, saya nggak tahan muter, langsung muntah darah itu lantai rumah sakit udah darah semua. Saya sempat berpikir, waduh Tuhan, ini akhir hidup saya. Saya merasa itu udah akhir dari hidup saya. Tapi Tuhan yang Immanuel, Tuhan yang menyertai kita, sungguh Dia Tuhan yang menyertai kita. Tiba-tiba berbicara di hati saya. Tuhan bilang begini, tenang, kamu akan sembuh. Sungguh suara Tuhan. Kenapa saya percaya itu suara Tuhan? Karena ketika suara itu saya dengar, timbul dalam hati saya merasakan ketenangan yang luar biasa. Saya merasa percaya saya pasti sembuh. Yang tadinya saya merasa itu adalah akhir dari hidup saya, tiba-tiba seperti tersiram air. Saya yakin saya pasti sembuh. Karena Tuhan sendiri yang berbicara. Saya langsung bisa tenang. Saya cuma bisa berdoa, berbahasa roh. Ketika Tuhan berbicara, saya langsung tenang dan muntah-muntah itu seketika berhenti. Saya bisa tenang, hanya memejamkan mata, terus berbahasa roh. Kemudian suster masuk. Suster masuk bilang mau di CT scan, masuk ke tabung CT scan untuk karena kan pecah kepala. Saya langsung berpikiran lagi, saya mau tolak gitu. Saya pikir waduh biaya dari mana, itu pasti jutaan CT scan. Terus jujur aja tabungan kami udah gak banyak, karena anak saya baru masuk kuliah yang sulung, yang bungsu baru masuk SMP. Jadi kami baru keluar uang banyak untuk sekolahnya anak-anak. Saya mau tolak tadinya, tapi tiba-tiba Tuhan berbicara lagi, tenang, pasti cukup, Tuhan pasti mencukupin. Saya gak tahu gimana caranya Tuhan mencukupin, tapi ketika saya dengar itu saya langsung percaya. Kan Tuhan berfirman, jangan takut, jangan patah hati. Saya cuma bisa percaya Tuhan pasti cukupin. Akhirnya saya didorong masuk ke tabung CT scan. Keluar dari CT scan kembali ke ruang ICU. Gak lama dari ruang ICU saya dengar kabar saya mau dipindahkan ke rumah sakit lain. Karena rumah sakit itu masih baru, ada alatnya atau dokternya yang belum ada. Mereka gak bisa bedah otak atau gimana, saya kurang mengerti. Jadi saya masuk ke ambulan, dibawa, pindah ke rumah sakit lain. Tapi sejak saya masuk ambulan, belum ambulan itu jalan, saya udah gak sadar. Saya sadar-sadar lagi itu 10 hari kemudian. Jadi saya koma 10 hari. Koma 10 hari, gak merasakan waktu dioperasi, gak merasakan pasca operasi, gak merasakan sakit apapun. Sadar-sadar, udah selesai operasi, dan itu udah 10 hari kemudian. Saya gak tahu yang terjadi apa. Tapi ketika pulang ke rumah saya ngobrol-ngobrol sama istri saya baru tahu. Ternyata Tuhan gak cuma menyertain saya, Tuhan juga menyertain istri saya. Istri saya harus mondar-mandir ngurusin saya. Dia nemenin saya di rumah sakit gantian sama anak saya. Satu hari ketika sebelum waktu mau operasi, perlu darah, dia harus ke PMI cari darah. Itu malam banget dia bilang. Dia mulai ke rumah sakit kan waktu itu masih pandemi, masih sepi. Dia sempat bertanya dalam hatinya, Tuhan kenapa ini mesti terjadi? Tapi Tuhan berbicara juga kepada istri saya melalui hatinya. Tenang, ini memang harus terjadi dan kalian pasti melewatinya dengan baik. Tenang, ini memang harus terjadi dan kalian pasti melewatinya dengan baik. Tuhan juga berbicara sama istri saya. Dan istri saya mendapatkan kekuatan. Wow, saya kalau dengar ceritanya istri saya selama saya sakit, dia yang ngurus rumah tangga, dia yang ngurusin pekerjaan saya, semua dia handle. Luar biasa. Luar biasa. Belum lagi anak saya yang sulung. Saya melihat kedewasaan anak yang sulung. Ketika saya sakit, dia yang nemenin istri saya. Dia yang mengingatkan istri saya, dia yang mendukung, menguatkan. Ketika istri saya takut untuk tanya biaya rumah sakit, anak saya yang sulung yang mama harus tanya biayanya udah berapa supaya kita tahu uang kita cukup apa enggak. Kalaupun kurang kita bisa doa sama Tuhan, kurangnya dari mana Tuhan. Saya melihat kedewasaannya anak saya.
anak saya yang bungsu. Ketika saya sudah di rumah, waktu itu saya belum pulih semua, belum pulih 100%. Pulang ke rumah, keluar dari rumah sakit, ini sebelah kanan saya masih kaku. Pipi ini belum bisa digerakin, bahkan mata ini belum bisa ditutup secara rapat. Jadi dari April sampai awal Agustus, mata saya ini gak bisa tutup dengan rapat. Setiap kali keramas atau cuci muka ini pasti pedih. Ini perih. Kenapa bisa sembuh? Sebenarnya Juni, Juli saya ikut fisioterapi. Ini dipijat, disinerin, digetarin. Tapi Juli itu masa pandemi lagi tinggi-tingginya. Sementara di tempat fisioterapi itu banyak pasien yang datang juga dari luar kota. Jadi saya sama istri putusin udah stop fisioterapi. Kontrol dokter juga stop. Karena terakhir kita kontrol dokter udah sampai di rumah sakit, mau kontrol gak jadi, dokternya kena COVID. Akhirnya saya sama istri sepakat putusin. Berhenti. Istri saya ambil keputusan yang luar biasa. Dia doa puasa 7 hari. Juli dia doa puasa 7 hari. Mulai dari doa puasa saya merasakan perubahan di pipi saya. Mulai bisa digerakin, mata saya mulai bisa tutup. Sampai awal Agustus ini pulih. Enggak lagi pedih ketika keramas dan cuci muka. Luar biasa. Percayalah, Tuhan itu sungguh Tuhan yang berjalan di depan kita. Dia tahu apa yang kita alamin, dan dia Tuhan yang menyertain kita. Dia tahu banget apa yang sedang kita rasakan. Dan dia tidak cuma sekedar tahu, dia bantu kita melewatin semua itu. Dia kuatkan kita, dan dia buka jalannya. Luar biasa, luar biasa. Hari ini kita semua mendengarkan firman ini, dan saya percaya Tuhan juga punya maksud. Kenapa kita harus mendengarkan pesan ini? Karena Tuhan sedang mau menyampaikan buat saudara dan saya, jangan takut, jangan patah hati. Memang gak mudah untuk gak takut, apalagi di masa-masa sekarang. Pandemi udah bagus, udah menurun. Hampir semua daerah sekarang posisinya cuma kuning. Tapi perputaran ekonomi belum membaik, belum bisa normal seperti sebelum pandemi. Masih banyak orang yang dirada ketakutan. Tapi hari ini Tuhan berpesan, jangan takut. Mungkin saudara harus memulai pekerjaan baru. Tapi saudara masih ragu, masih takut. Karena memulai pekerjaan baru harus pengalaman baru. Harus merintis sesuatu yang baru. Mungkin ada rasa takut di hati saudara. Tapi hari ini Tuhan berpesan, jangan takut. Tuhan akan berjalan di depanmu dan Tuhan akan menyertaimu. Atau mungkin enggak terefek sama pandemi. Mungkin saudara sekarang sedang naik pangkat, sedang naik jabatan. Muncul juga rasa takut, naik pangkat berarti tantangan baru. Jangan takut, jangan patah hati. Tuhan itu berjalan di depan kita dan Tuhan itu menyertai kita. Tuhan yang akan mudahkan dan Tuhan yang akan lancarkan segala sesuatunya. Bagiannya kita adalah kuat dan teguh. Kuat dan teguh. Karena firman Tuhan berkali-kali dalam Yosua, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Tetapi hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Itu pesan Tuhan buat Yosua. Dan Yosua meraih kemenangan demi kemenangan. Kalau Yosua gak taat sama Tuhan, gak kuat, gak teguh, gak berani, masih takut, Yosua gak akan ikut perintah Tuhan untuk kelilingin tembok Yeriko. Tapi karena Yosua dengar suara Tuhan, dia gak takut, dia tetap kuat, dia tetap teguh, dia gak patah hati, dia taatin apa yang Tuhan suruh, dan dia meraih kemenangan. Dia merasakan bahwa Tuhan itu sungguh Tuhan sendiri yang berjalan di depannya, dan Tuhan sendiri yang menyertai dia. Makanya dia meraih kemenangan demi kemenangan. Hari ini, kalau saudara masih dirundung rasa ketakutan, jangan biarkan itu. Ayo bangkit, semangat, jangan takut, jangan patah hati, kuat dan teguh. Kalahkan ketakutanmu, karena Tuhan sendiri yang berjalan di depan kita. Ada Tuhan sendiri yang menyertai kita. Kalau dia sendiri yang berjalan di depan kita, kalau dia sendiri yang dia menyertai kita, maka segala sesuatunya pasti baik. Amin. Segala sesuatu pasti baik.
Bukan cuma itu. Anak saya akhir bulan lalu dapat email dari kampusnya bahwa dia dapat beasiswa. Luar biasa Tuhan. Luar biasa. Saya sampai terkagum-kagum. Pernah satu hari saya lagi kerja ke pelanggan saya. Pelanggan saya tanya, kalau Tuhan memang menyertain Bapak, kenapa Bapak bisa jatuh sampai pecah kepala? Wah, saya pulang sambil nyetir mobil, pertanyaan itu terngiang-ngiang di kuping saya. Kok iya ya? Kenapa? Kenapa? Kalau Tuhan menyertain saya, kenapa saya harus jatuh? Kenapa saya harus pecah kepala? Saya bertanya-tanya dalam hati saya, kenapa Tuhan? Sambil nyetir tuh saya bertanya-tanya, kenapa Tuhan? Kemudian Tuhan ingatkan saya. Tuhan udah ngomong sama istri saya, ini memang harus terjadi dan kalian akan melewatinya. Oh, saya ingat Tuhan sudah kuatkan kita. Tuhan itu sungguh Tuhan yang menyertain. Dia tahu banget apa yang akan kita hadapin. Dia sudah ingatkan, ini memang harus terjadi. Ya udah, saya nggak bertanya-tanya lagi sama Tuhan. Saya nggak bersungur-sungur, saya nggak komplain sama Tuhan. Saya percaya kalau memang ini harus terjadi, berarti ada maksud baik di balik kejadian itu. Dan toh selama kejadian saya tidak merasakan sakit. Selama kontrol ke dokter, yang ditanyain dokter selalu, Bapak merasa pusing gak? Bapak sempat merasa sakit kepala gak? Enggak Pak, memang saya gak pernah pusing, gak pernah sakit kepala lagi. Ini bekas operasi, bahkan ini ada jeglong, ini kayak penyok begitu. Setiap kali saya lihat ke kaca, cermin, saya gak komplain sama Tuhan. Saya gak merasa ini jelek, tapi setiap kali saya lihat ini, saya justru merasakan penyertaan Tuhan. Oh, Tuhan pernah menyertain saya secara luar biasa. Mungkin yang terjadi gak sampai di pikiran kita. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Kita gak bisa menyelami, gak bisa mengerti apa yang terjadi. Dan banyak hal dalam kehidupan kita, kalau saudara mau pikirkan, banyak hal yang terjadi kita gak tahu kenapa. Tapi percayalah, gak perlu tahu kenapa harus terjadi. Ambil saja hikmahnya. Kalau itu memang harus terjadi, pasti ada sesuatu yang baik di balik kejadian itu. Amin. Saudara yang perlu mengandalkan Tuhan. Kalau hidup kita mengandalkan Tuhan, segala sesuatu yang baik pasti Tuhan sediakan buat kita. Haleluya. Mari kita tutup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih untuk pesan-Mu hari ini. Supaya kamu tidak takut lagi. Supaya kami tidak patah hati. Tetapi kami harus kuat dan teguh menghadapi apapun yang harus kami hadapin. Karena Engkau Tuhan sendiri yang berjalan di depan kami. Dan Engkau Tuhan sendiri yang menyertai kami. Dan hari ini kami percaya Tuhan. Kalau Engkau berjalan di depan kami, berarti Engkau sudah tahu apa yang harus kami hadapin. Kalau Engkau menyertai kami, berarti Engkau tahu perasaan apa yang kami rasakan ketika kami mengalami masalah. Dan kami percaya Engkau gak sekedar tahu, tapi Engkau Tuhan yang baik yang akan bertindak, membantu kami melewatin semuanya. Bahkan ada hal baik yang Engkau sediakan di dalam itu semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuatkan kami semua Tuhan, teguhkan kami semua. Biar kami bisa melewatin segala sesuatunya yang harus kami lewatin dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau Tuhan yang baik, selama-lamanya baik. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya. Kini tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Saudara bisa memberikan persembahan dengan 3 cara. Pertama melalui e-banking. Saudara bisa transfer ke nomor-nomor rekening yang tertera di layar saudara. Atau bisa dengan scan QR-Is. Saudara bisa dari aplikasi saudara, atau saudara bisa masukkan ke dalam amplop, dan saudara masukkan amplop itu ke dalam antar ke gereja, dan masukkan amplop tersebut ke dalam kotak yang sudah tersedia di gereja. Mari kita tutup ibadah ini. Sekali lagi Tuhan kami berdoa, terima kasih Tuhan
untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terimalah persembahan kami. Biarlah persembahan kami bisa memperbesar kerajaan-Mu. Kau pakai sesuai dengan apa yang Kau mau Tuhan, dan itu akan mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami tutup ibadah ini, kami arahkan tangan kami, hati kami kepada Sang Sumber Berkat. Terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa di surga, melalui Putra yang tunggal yaitu Yesus Kristus, dan perantaraan manis melalui Roh Kudus, menyertai kita semua, memberkatin kita dengan berkat keselamatan, berkat kesehatan, berkat damai sejahtera dan berkat sukacita, menyertai kita semua mulai daripada hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah diberkati sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.